Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah sholat maghrib dan kajian rutin, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita lanjutkan kajian kitab kecil namanya kitab Syarah Hadis Jibril, halaman 13 bagian atas awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabda'u, dan kami mulai bidzikri dzalikal hadis, dengan menyebutkan hadis itu. Hadis yang dimaksud yaitu yang disebut dengan hadis Jibril. Fanaqulu, maka kami berkata, kami itu pengarang kitab ini. Bapak Ibu, kitab ini menerangkan satu hadis. Hadisnya tentang malaikat Jibril datang di hadapan Rasul. Yang hadis itu isinya menerangkan Islam, iman, dan ihsan. Kemudian hadis ini populer dengan istilah sebutan hadis Jibril. Waktu datang malaikat Jibril di hadapan Rasul dengan wujud manusia seperti kita. Sumber hadis ini an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Umar bin Khattab berkata, kata Umar bin Khattab, bainama nahnu, ning siji waktu isun kabeh, berarti Umar bin Khattab dan yang lainnya. Kata Umar bin Khattab, bainama, pada suatu ketika, nahnu julusun, kami sedang duduk-duduk, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, di samping Rasulullah atau bersama dengan Rasulullah pada suatu hari. Kata Umar bin Khattab, pada suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah. Tiba-tiba tola'a alaina, tola'a muncul, maksudnya datang, alaina kepada kami, rojulun, seorang laki-laki. Kami lagi duduk bersama Rasul, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Laki-laki itu cirinya syadidu bayadis siyabi, banget putih pakaiannya. Tidak hanya putih, banget putih. Syadidu bayadis siyabi, banget putih banget pakaiannya. Syadidu sawadis syahri, banget hitam rambutnya. Rambutnya hitam legam, pakaiannya putih mimplak. La yuro, tidak diketahui, alaihi, baginya, asarus safari, asal usulnya datang. Asar itu artinya labet, bekas yang teka. Tidak diketahui tekai singen di temu-temu jeleng-gelek ning ngarep bae kan. La yuro asarus safari. Umar bin Khattab sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah dan sahabatnya yang lain.
Tiba-tiba datang seorang laki-laki, pakaiannya putih banget, rambutnya hitam banget, tidak diketahui asal usul datangnya, apa dari timur, apa dari barat, apa dari atas, dari bawah, dari kanan kiri. Tiba-tiba jelem genep ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada satu orang pun di antara kami yang tahu itu orang dari mana asal usulnya. La ya'rifuhu minna ahadun. Kata sahabat Umar, saya di antara kita tidak ada yang tahu satu orang pun dia asal usulnya dari mana. Hatta jalasa, sehingga dia duduk dengan Nabi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada, kemudian menyandarkan rukbataihi, dua lututnya, ila rukbataihi, ke dua lututnya Rasul. Tiba-tiba datang, tidak diketahui asal usulnya. Lebih hebatnya lagi, dua dengkulnya lututnya dia ditempelkan ke dua lututnya Nabi. Berarti kan berhadapan-hadapannya deket banget. Lamun sampean lagi duduk makaitan ke pasila, ana wong blek duduk ning ngarepe sampean, dengkulnya nempel ning dengkul sampean. Kira-kira pen priben? Minggir mana kasesek. Nah, wa wadu'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian Ibu, itu laki-laki yang datang itu tangannya begini buplek di pahanya Nabi, di kedua pahanya Nabi. Ujug-ujug blek orang itu datang, dengkulnya disambung dengan dengkulnya lututnya Rasul, kedua tangannya plek di pahanya Rasul, kedua tangannya. Wa wadu'a kaffaihi ala fakhidaihi. Wa qala, kemudian tamu laki-laki itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, ceritakan kepadaku, informasikan kepadaku, anil Islam, what is the meaning of Islam? Kata dia, Muhammad, ceritakan kepadaku, kasih saya ilmu pengetahuan bahwa Islam, tentang Islam. Faqala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada, kamu bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata, kamu kerjakan sholat, hubungan vertikal dengan Allah. Wa tu'tiyaz zakat, kamu jangan medit, peduli terhadap sesama, zakat. Bahkan zakat kan kon aja medit. Jangan pelit, peduli terhadap sesama dalam bidang ekonomi. Wa tasuma Ramadan, wetenge sering dikempongaken puasa aja mangan bae, khususnya ning bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, kamu berangkat haji ke Baitullah. Semono soten inistato, lamun sira bisa, duit anak, jalan aman, kang ditinggale ada. Inistato, jika kamu mampu ilahi kepadanya, ke Baitullah, apanya mampu itu? Sabilan, jalannya. Qala, kemudian laki-laki itu berkata, sodakta, yes, you're right, benar Muhammad. Fa'ajabna, maka kemudian kami kagum lahu kepadanya. Yas'aluhu, dia bertanya kepada Nabi, wa yusaddiquhu, dan membenarkannya. Kata Umar bin Khattab, iki uang hebat banget, tanya kepada Rasul tapi
membenarkan. Berarti kan pertanyaannya bukan karena tidak bisa. Pertanyaannya bukan karena dia tidak mengerti. Sebab bertanya sekaligus bisa membenarkan. Kemudian tamu itu qala berkata lagi, fa akhbirni 'anil iman. Muhammad, ceritakan kepadaku, ajarkan kepadaku, informasikan kepadaku tentang iman. Qala, Nabi menjawab, iman itu an-tu'mina billahi. Kamu percaya atas keberadaan Allah, kemahakuasaan Allah, keesaan Allah, takdir qada qadarnya Allah, perbuatan dan zatnya Allah, dan apa saja yang berkaitan dengan Allah. Selain itu wa malaikatihi, dan kamu beriman kepada pembantu-pembantu Allah, yaitu malaikat yang jumlahnya banyak sekali, yang wajib kita ketahui 10 saja, Jibril dan lain-lain. Wa kutubihi, dan kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah, yang jumlahnya ada 104. Kalau mushaf yang kitab yang harus kitab itu ada 4. Kita tahunya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Ada yang diturunkan selain itu, suhuf-suhuf. Ada yang diturunkan Nabi Ibrahim, Nabi Sis, dan yang lain-lainnya. Wa rusulihi, dan utusan Allah. Wal yaumil akhir, dan percaya pada suatu saat nanti ada hari, setelah hari itu tidak ada hari lagi, hari akhir. Wa tu'mina bil qadari, dan kamu beriman kepada takdir Allah, khairihi, baik takdirnya yang baik, wa syarrihi, maupun yang jelek. Qala, orang itu berkata, sodaqta, kamu benar Muhammad. Kemudian orang itu, tamu itu berkata lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Qala, kanjeng Nabi Muhammad menjawab, ihsan itu an ta'budallaha, kamu menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya. Enggak pernah Pak ya? Pernah ngerasa begitu gak Pak? Saya enggak pernah Bu. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, lamun kenyataane sira ora bisa ningali Gusti Allah, fa innahu yaraka, sing yakin Gusti Allah sedang melihat kita, lihat kamu. Qala, kemudian tamu itu, laki-laki itu berkata lagi, bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku kiamat itu kapan. Fa akhbirni 'anis sa'ah, ceritakan kepadamu kiamat datangnya kapan. Qala, kanjeng Nabi menjawab, kata kanjeng Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengerti daripada orang yang bertanya, atau orang yang bertanya lebih paham daripada orang yang ditanya. Qala, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu ceritakan saja kepadaku tentang tanda-tanda datangnya kiamat. Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Antalida, jika melahirkan, al amatu, perempuan budak hamba sahaya, rabbataha, ning majikane. Jika
pembantu melahirkan majikan. Jika ibu telah menjadi pelayan anaknya, atau jika ibu diperlakukan seperti pembantu. Antalidal amatu robbatah. Kini zaman sekarang sudah mulai ada. Baka wong tua sugih, anak jadi raja. Baka anak sugih, wong tua jadi pembantu. Anak itu kayak raja. Apa yang diminta keturutan, sebab orang tuanya kaya, duitnya banyak, nggak kepake duitnya. Yang dipakai apa sih? Baju. Yang dipakai baju, kalau duit nggak dipakai. Tapi kalau orang tua tidak kaya, Bu, anaknya kaya, Ma, sayanya mau meeting, dedenya ke mama sebentar ya. Iya. Dengan senang hati, ibu-ibu iya. Alasannya cucu sayang, cucu alasannya. Digendong-gendong. Dulu, apalagi cucu pertama. Dulu anaknya dicebokin oleh mamahnya 2.900 kali. Kenapa 2.900 kali? Sebab anaknya dulu, ibu-ibu lagi sampean cilik, bapak-bapak bisa cebok sendiri umur berapa tahun? Umur 4 tahun, Pak. Sehari semalam 2 kali. Kalau 1 tahun 365, berarti ibu kita itu pegang kotoran kita, Pak, 700 kali. 700 kali kali 4 tahun, 2.800 kali loh, Bu. Ganti popok, Bu, sebengi pira, Bu? Oh, pirang-pirang sampai cucian seember itu. Gawe repot ning unta-unta beli bengen bae sampai sekian masih gawe repot bladak jero. Mau beli ngomong hari ibu-ibu tuh dengan senang hati, Bu ya. Walaupun ning jero ati glendeng. Dengan senang hati. Nah, ini sudah ada loh, Pak. Maka kata Kanjeng Nabi, nanti ciri kiamat itu diantaranya talidal amatu rabbataha. Jika anak memperlakukan ibunya seperti pembantu. Kemudian wa antarul hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatalabuna fil bunyan. Wa antaro, pada saat kamu melihat nanti al-hufata, wong kal hufata, wong kang ngodok. Apa ngodok? Nyeker, bakal jalan kaki nggak pakai sendal, hufat. Al-urah, yang telanjang, nggak pakai baju. Al-alah, ri'a asya'i, orang-orang yang tidak memakai sandal, atau bab gampangnya orang yang terbelakang. Ri'a asya'i, orang yang angon wedus, yatatawaluna fil bunyan, pada dulu-duluran ning urusan gedung atau bangunan. Pada saat orang yang terbelakang kemudian merubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup mewah. Nah, sekarang sudah terjadi lagi juga. Desa Ambulu itu setelah ujung di belakang desa saya, setelah desa Ambulu itu laut, itu Losari masih Cirebon, Jawa Barat paling timur paling utara, desa Ambulu. Saya kecil tahun 80-an, SD-nya saya di situ. Saya di desa Kalisari, SD-nya di Ambulu. Di Ambulu itu blok paling utara, namanya blok Tanjung Karang. Tahun 80 itu, Pak, itu daerah untuk penghinaan orang. Wong Tanjung Karang kumene, saking blesaknya daerah. Bapak Ibu, itu daerah yang terbelakang hari ini menjadi daerah yang tinggi hebat-hebat. Aspalnya sekarang, Bu, masuk ke laut. Dan kalau klik Google ada mangrove losari, itu desa Ambulu. Ada wisata mangrove losari, itu desa Ambulu. Sekarang pedagang kanan kiri
rame jadi kota dan bangunan yang dulunya kumuh sekarang tinggi-tinggi. Nah, ini salah satu maksud dari wa antarul hufatal uratal a'ilata alata ri'a asyai yatatawaluna bil bunyan. Pada saat orang-orang yang terbelakang dalam dunia pendidikan, terbelakang dalam bidang ekonomi, terbelakang dalam bidang peradaban, berubah gaya hidupnya menjadi orang-orang yang bergaya hidup jet set. Itu tanda kiamat lah, bakal parah ke kiamat ini. Alah parah, bakal mau nangi beli. Summan tolako, kemudian orang itu pergi, tamu itu. Falabistu malian, kemudian kita tinggal beberapa saat lah. Wahai Umar, atadri manisail, kamu tadi tahu nggak siapa itu orang tadi yang banyak bertanya pada saya? Qultu, saya menjawab, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasul bersabda, fa innahu Jibrilu, tadi yang datang adalah malaikat Jibril, atakum, datang kepadamu, yu'allimukum, untuk mengajarkan kamu, dinakum, agamamu. Rawahu, meriwayatkan pada hadis Muslimun, Imam Muslim. Ibu bapak, hadis ini yang nanti akan diterangkan panjang lebar dalam kitab ini. Hadis yang tadi. Jadi yang datang tadi siapa, Bu? Malaikat Jibril. Sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya sedang duduk bersama dengan Rasulullah di satu majelis. Tiba-tiba datang seseorang laki-laki yang pakaiannya semuanya serba putih, rambutnya hitam, dan menanyakan tentang Islam, iman, ihsan. Tidak diketahui dia dari mana asal usulnya. Tidak ada satu orang pun yang tahu dia dari mana. Tiba-tiba jelenggenduk, Pak. Setelah bertanya-tanya termasuk tentang kiamat, kemudian dia pergi. Rasul bertanya, sahabat-sahabatku, Umar, tadi tahu nggak siapa yang datang? Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasul, tadi adalah malaikat Jibril, datang kepadamu, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan agama kepadamu. Nah, dari hadis ini, rukun Islam, rukun agama ada 3. 1, Islam. 2, iman. 3, ihsan. Nanti akan diuraikan berikutnya, pada berikutnya. Yang pertama. Yang kedua, ibu bapak, ngaji iku madep. Ngertos teman-teman? Ya kayak begini, Pak. Ngaji itu aja ngumpet ning kana, Pak. Jangan di belakang tabir. Di sana tuh, ada di pojok sana, ada di pojok. Ngaji itu madep, sebagaimana madepnya malaikat Jibril ketika mengajarkan pada sahabat-sahabat Nabi. Itu ning ngarepe, Pak. Madep, jangan mungkul. Madep. 1, 2. Yang ketiga, belajar iku kudu ana guruwe. Jika tidak ada gurunya, maka bisa nyasar belajarnya. Seperti mau jalan-jalan kemana tanpa ada pandong, tanpa ada kompas, tanpa ada guide, itu bisa kesasar kemana-mana. Mau ke Surabaya, datangnya ke Jakarta. Kenapa? Tidak ada penunjuk. Maka harus ada guru. Ustadz, boleh nggak belajar di Google, di YouTube? Boleh, tetapi sewaktu-waktu saja. Tidak boleh dijadikan pokok ngaji ke sini. Sebab ngaji ke sini itu tidak berkah. Tidak berkah. Ini tong sampah. Sekarang saya bisa klik Al-Quran, bisa klik hadis, bisa klik tafsir, tapi di waktu yang bersamaan, beda detik saja, di kaca yang sama, di tempat yang sama, bisa klik ukuran BH Madonna. Ngaji itu seperti ini. Ini berdasarkan hadis yang disampaikan tadi. Keberapa tuh? 4. Yang kelima, Bapak Ibu, coba, pantas kalau Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq,
dan yang lain-lainnya Pak Bu, itu ternyata imannya kualitas nomor satu, kualitas nomor satu. Sampai-sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya manusia di dunia ini imannya dikumpulkan jadi satu, kemudian ditimbang dengan imannya Abu Bakar Siddiq satu orang imannya lebih berat daripada iman manusia sedunia. Kata Rasulullah, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Satu. Yang kedua, kata Rasulullah, Umar bin Khattab itu kalau dia jalan di satu gang, kemudian di sana ada setan berhenti ku jalannya, mengkol, enggak mau bertemu dengan Umar bin Khattab. Setan loh Bu, mengkol. Kalau kita lah setannya masih masuk ke ruang Bu, malahan setannya manjing ning jero kamar, televisi kan Bu. Nah, wayang ini bapak-bapak muter televisi film India, wudel India manjing kamar. Tuh. Umar bin Khattab Pak, jika jalan di depannya ada setan mengkol, tidak mau bertemu dengan Umar bin Khattab. Saking hebatnya Umar bin Khattab. Nah ini Bapak Ibu, kok imannya sebegitu berkualitasnya? Itu karena dididik oleh guru yang hebat. Antara keduanya hatinya tidak ada kepentingan lain selain karena mencari ridho Allah Subhanahu. Maka ilmu yang disampaikan oleh orang yang ikhlas, oleh orang yang baik, oleh orang yang bisa diteladani, satu kata ilmu yang masuk di sini akan berkembang menjadi ilmu yang sangat banyak seperti yang dialami Abu Bakar, Umar, dan yang lain-lainnya. Maka Bapak Ibu, ngajilah karena Allah aja daripada nganggur. Jadi ngaji itu Bapak Ibu menyiapkan hati yang bersih. Siapkan hati yang bersih. Seperti bersihnya Kanjeng Nabi ketika mau menyampaikan ilmu, penyampaian ilmunya melalui pertanyaan malaikat Jibril. Itu datangnya malaikat Jibril bukan untuk menguji Nabi, tapi untuk ngasih ilmu kepada sahabat-sahabatnya melalui jawaban Nabi atas pertanyaan malaikat Jibril. Jadi gurunya Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan yang lain-lainnya, gurunya adalah Rasulullah, mentornya adalah malaikat Jibril. Pantesan baik imannya hebat luar biasa. Tuh. Maka ibu-ibu, I am sorry, okay? Ngaji iku Pak Bu dijadwal. Maksudnya jadwal kesibukan itu ngaji. Ibu, kita wingi ka kondangan malam Sabtu mboten kepanggih ibu tas maghrib. Ibu jawab, pengapunten sibuk ngaji. Masya Allah, keren banget Pak. Tapi bareng orang ngaji, ibu itu biasanya duduk sebelah sana, nggak ada kondangan, enggak keren enggak keren. Itu namanya dijadwal Pak. Jadi dijadwal menjadi kesibukan, bukan daripada ning umat langap rom kayak bocah dan kurang setan kan. Ya ganjarannya daripada orang oli. Dijadwal, oke, you understand? Tuh seperti itu ibu-ibu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hadis yang ini. Coba ibu bapak, ketika orang menguasai 3 hal, 1. Islam, iman, ihsan, ini akan wujud menjadi manusia universal man Pak, insan kamil, manusia paripurna. Bapak-bapak ada yang sudah baca belum buku ESQ, Emotional and Spiritual Quotient, yang ditulis oleh Ari Ginanjar Agustian? Tuh, itu Ari Ginanjar Agustian tuh Pak, menerangkan rukun iman, Islam dan iman serta ihsan dalam 2 bukunya tebal, sampai 1 buku hampir 500 halaman, 2 bukunya hampir 1000 halaman. Itu menerangkan Islam, iman, ihsan untuk aksi sosial yang berkualitas. Menerangkannya bagus, tidak seperti ketika kita madrasah diniyah. Enggak.
Kesimpulan buku itu, ibu-ibu, jika Islam, iman, ihsan terinternalisasi dalam diri kita, maka kita sebagai apa saja bisa menjadi orang yang berkualitas. Ini Islam. Nah, sekarang kita cek dikit-dikit. Islam itu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita mengakui eksistensi Allah, baik dalam diri kita, dalam keyakinan hati ataupun lisan. Maka syahadat tidak cukup dengan hati, tapi harus diucapkan, harus dibuktikan dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Harus diucapkan. Nah, ketika kita sudah mengucapkan itu, bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa kita bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, direalisasi, Pak, diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, itu saksinya palsu namanya. Apa wujudnya? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila sholat itu kita maknai dengan makna yang dalam, Bapak Ibu, sempurnalah hidup kita. Sempurnalah hidup kita. Sholat tidak hanya dimaknani huruf-huruf dan kalimatnya, tapi dimaknani, dibatinkan oleh kita. Masukkan ke dalam nilai-nilai sholat itu, tanamkan dalam diri kita. Kita akan menjadi orang hebat. 2. Berarti pernyataan yang baik, ikrar, syahadat. Yang kedua, syahadatnya diwujudkan dalam bentuk sholat yang bagus, yang khusyuk, yang khudur, yang berkualitas, lengkap rukun, syarat, sunnah, dan tahu batalnya. Kemudian yang ketiga, zakat. Aja medit. Berarti di antara ajaran Islam yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki rasa peduli sosial. Jadi peduli sosial, terutama dalam bidang ekonomi, adalah bagian dari ajaran Islam. Karena Islam memastikan kita agar selalu berbagi, berarti esensi Islam sesungguhnya mengajarkan setiap umatnya untuk menjadi orang yang berkecukupan dalam bidang ekonomi. Makanya adanya perintah mengeluarkan zakat. Tidak ada perintah menerima zakat, itu tidak ada. Sok carikan Qur'annya, Pak. Kalau ketemu, saya kasih uang 1 juta. Oh, ayo. Ada enggak ayat yang memerintahkan untuk menerima zakat? Tidak ada. Kalau ayat yang menerima zakat itu bukan perintah, bentuknya khobariyah saja. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaih. Bukan perintah, tapi kalau zakat perintah loh. Wong kang ora zakat mandi neraka. Oh, sampai isap. Oh. Mesining zakat ini. Wong kang ora zakat masuk neraka. Diweden-wedeni loh. Berarti karena ada perintahnya, perintah berzakat. Berzakat itu adalah berbagi ekonomi dengan sesama. Perhatian bagaimana umat Islam yang miskin terangkat kemiskinannya, yang tidak berdaya menjadi berdaya. Berarti substansi agama salah satunya adalah mengajak kita untuk menjadi orang kaya. Loh, Kanjeng Nabi kaya raya loh, Pak. Percaya nggak, Pak, Kanjeng Nabi kaya raya? Nah, kalau sampean ngomong Kanjeng Nabi miskin, ngecek sampean Kanjeng Nabi. Lah, Kanjeng Nabi presiden je miskin, presiden Mekah dan Madinah Kanjeng Nabi itu. Kalau sekarang itu udah kaya raya beliau. Bagaimana Kanjeng Nabi kaya? Engkau beli waktuin nerangkan beli zaman sekian. Wes. Setelah kita berbagi, walaupun begitu, watasuma Ramadana, puasa Ramadan, introspeksi bahwa apa yang kita miliki harus dibagikan, dan ternyata wong puasa kempong, begitulah tidak enaknya menjadi orang miskin. Mudah-mudahan yang pada ngaji panjang umur semua, sehat-sehat semua, anak cucunya soleh dan
rezekinya yang banyak, halal dan barokah. Al-Fatihah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.